Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah senantiasa kepanjangkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim AS dan keluarganya. Masih mengkaji langkah-langkah untuk memutakhirkan diri kita. Setelah kita mengkaji ayat ketiga dari Al-Quran surah Al-Baqarah, 3 langkah mengimani yang gaib, mendirikan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Maka langkah kelima, langkah keempat, langkah kelima, langkah keenam kita akan coba praktekkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah pada ayat yang keempat. Langkah keempat dari upaya memutakhirkan diri kita adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Orang-orang yang mengimani apa yang telah Allah turunkan kepadamu. Munya di sini adalah Nabi Muhammad. Maka Bapak dan Ibu, agar kita bisa menjadi orang mutakhir, kita hendaknya mengimani Al-Quran. Kembali kepada ayat yang kedua, Allah SWT menyampaikan bahwa dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Setidaknya ada 4 hal yang membuat kita semakin yakin bahwa Al-Quran adalah firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Al-Quran ini disampaikan oleh Yang Maha Hak, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran surah An-Nisa Allah mengajukan pertanyaan, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi khilafan katsiran. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Seandainya Al-Quran bukan dari Allah, tentu akan banyak dijumpai perselisihan di dalamnya. Karena Al-Quran adalah firman Allah, Allah yang Maha Hak, maka setiap kalimat-kalimatnya, setiap ayat-ayatnya, setiap surah-surahnya satu dengan yang lain saling menguatkan. Tidak ada yang berselisih.
Bahkan Al-Quran sebagai firman Allah itu membuktikan kebenaran ciptaan Allah SWT yang ada di alam semesta. Kalau alam semesta adalah af'alnya Allah, perbuatannya Allah, kalau Al-Quran adalah qaulnya Allah, maka antara alam semesta ciptaan Allah dengan Al-Quran firman-firman Allah kita akan menemukan keserasian. Dan Al-Quran informasinya telah dibuktikan di dalam ciptaan Allah ketika Allah memberitahu kepada manusia pengetahuan tentang itu. Saya mencontoh bahwa di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman Allah menyebutkan bahwa di antara dua lautan itu ada pembatas. Marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan. Dua lautan itu la yabghiyan, tidak akan saling campur airnya. Kira-kira di tahun 2023 mendapatkan share-sharean di grup media sosial sebuah kiriman video yang sangat menarik. Beberapa orang sedang berada di atas kapal laut, kemudian mereka mengamati lautan yang berada di bawah kapal mereka, warna air lautnya berbeda. Satu dengan yang lain tidak saling campur. Informasi tentang dua lautan yang ada dinding pembatasnya Allah sampaikan 15 abad yang lalu, dan kita bisa menyaksikan pembuktiannya di tahun 2023. Artinya 15 abad kemudian baru Allah berikan pengetahuan tentang itu. Kemudian contoh yang kedua di dalam Al-Quran surah Yasin, ketika Allah SWT mengajak kita untuk mengamati ciptaan Allah yang ada di atas kita, matahari misalnya. Allah menyampaikan wasamsu tajri li mustaqarrin laha. Perhatikanlah matahari yang beredar di garis orbitnya. Kemudian ketika kita belajar ilmu pengetahuan alam pada konsep tata surya, kita dikenalkan dengan teori namanya rotasi. Dan itu sudah Allah sampaikan 15 abad yang lalu. Ini pembuktian pertama Al-Quran benar, karena yang menyampaikan adalah Allah yang Maha Hak. Kemudian dari Allah SWT, Al-Quran dititipkan kepada malaikat Jibril yang oleh Allah disebut sebagai Syadidul Quwa, malaikat yang punya kekuatan dahsyat, punya daya ingat luar biasa. Jadi Allah firman-firman ini disampaikan kepada malaikat Jibril, Ruhul Kudus atau Ruhul Amin, kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Yang ketiga yang menerima di bumi adalah Rasulullah. Satu-satunya orang sepanjang sejarah kehidupan manusia yang mendapatkan predikat Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Maka ketika orang-orang Quraisy yang menentang beliau, kemudian mereka tidak mau mengimani ajakan Rasulullah, mereka bingung bagaimana membantah ajakan Rasul, sehingga mereka berupaya untuk tidak mendengarkan Al-Quran sebagaimana disepakati oleh pembesar-pembesar Quraisy. Ada satu kisah menarik kawan ini. Ketika siangnya mereka bermusyawarah di Darun Nadwa. Darun Nadwa itu kalau di kita balai warga. Dulu kalau baca sejarah, di sejarah diceritakan letaknya berada di sebelah barat Baitullah, di sebelah barat Ka'bah. Para pemuka Quraisy sepakat cara membendung dakwahnya Rasulullah adalah agar tidak mendengarkan Al-Quran. La tasma'u lihadzal Qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun, kata mereka. Mereka berkesimpulan jangan dengarkan Al-Quran karena nanti kalian akan kalah dan kalian akan ikut. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, Al-Quran adalah firman Allah yang bisa diterima dengan hati. Secara lahiriah, hati manusia yang kita sebut dengan hati nurani itu baik.
itu bersih. Sehingga ada kerinduan pada tokoh-tokoh Quraisy untuk mendengarkan Al-Quran. Maka sejarah mencatat Amr bin Hisham atau Abu Jahal, Suraik bin Al-Akhnas, Al-Walid bin Al-Mughirah, 3 orang yang siangnya sudah rundingan untuk tidak mendengarkan Rasulullah baca Al-Quran, ternyata malam harinya malah mengendap-endap untuk mendengarkan Rasulullah baca Al-Quran. Sampai ketika Rasulullah selesai baca Al-Quran, ketiganya bergegas untuk pulang. Kemudian amprok, ketemu tanpa diniatkan, tanpa disengaja. Begitu ketemu, kemudian saling mengingatkan, besok jangan ada lagi yang kesini mendengarkan Rasul baca Quran. Dan besoknya terjadi lagi, besoknya terjadi lagi sampai ketiga kalinya. Kemudian Suraik bin Al-Akhnas bertanya kepada Al-Walid bin Al-Mughirah tentang Al-Quran. Bukankah yang dibaca Rasulullah adalah suatu kebenaran? Al-Walid menyampaikan iya. Kemudian Suraik bin Al-Akhnas bertanya kepada Abu Jahal, kalau begitu kenapa kita tidak beriman saja? Jawabannya, karena faktor persaingan kabilahnya Abu Jahal dengan kabilahnya Rasulullah. Artinya apa Bapak Ibu? Al-Quran tidak akan masuk dalam hati yang dalam hati itu ada faktor kedengkian dan ada faktor kesombongan. Dan pada diri Abu Jahal kedua-duanya ada dengki dan ada sombong. Padahal Al-Quran oleh Allah dititipkan kepada Rasulullah, orang yang al-amin, orang yang sangat dapat dipercaya. Ini semakin menambah keyakinan kita tentang kebenaran Al-Quran. Yang terakhir, yang keempat, Al-Quran ketika turun langsung disampaikan Rasulullah kepada para sahabat, ditulis oleh para juru tulis dengan menggunakan alat-alat tulis yang ada pada saat itu, sebelum kemudian dikumpulkan pada era kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq dan kemudian dijadikan mushaf pada era kekhalifahan Utsman bin Affan. Artinya, ketika Al-Quran firman-firman Allah ini disampaikan Rasulullah, kemudian dicatat, dan setiap bulan Ramadan, kata Abu Hurairah, sebagaimana tertulis dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Dan Rasulullah lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Kedermawan Rasulullah mengalahkan angin yang berhembus. Ketika bulan Ramadan, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah untuk mendengarkan Rasulullah membacakan Al-Quran. Artinya apa Bapak Ibu? Al-Quran sebagai firman Allah ini dicek setiap tahun oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Tulisan-tulisan dan hafalan para sahabat dicek langsung oleh Rasulullah, sehingga tidak ada ruang untuk tidak tercatat dan tidak dihafalkan. Maka Allah SWT berjanji dalam Al-Quran surah Al-Hijr pada ayat yang ke-9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami yang akan menjaganya. Maka sampai kapanpun Al-Quran akan terpelihara. Jangankan mengubah ayat, harokat keliru pasti ketahuan. Kenapa? Allah yang menjaga lewat pendengaran orang-orang yang oleh Allah berikan karunia Al-Quran. Ini bagian yang keempat dari cara kita meningkatkan ketakwaan adalah dengan mengimani Al-Quran. Tadi 4 hal tadi menambah keimanan kita semua. Kemudian apa sih tujuan Allah SWT menurunkan Al-Quran? Insya Allah akan disampaikan pada materi-materi kultum yang akan datang. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.